Valentin, Ibu minta minyak tanah milah tanahmu yang versi ultimate sama klasik. Ini kamu lagi ngapain? Lagi S2 barang Bu. Yang klasik sama ini yang Ya, ini laporan kapan? Hari ini. Stok setiap hari. Oh, stok setiap hari. Oke. Penjualannya gimana? Lumayan ya. Yang datang juga. Ya. Oke, terima kasih ya. Papi. Halo, Papi lagi ngapain? lagi baca-baca nih. Baca apa? Sama menikmati, taman kita sekarang semakin indah. Oh, semakin indah. Tapi kita belum pernah duduk di sini ya, Pi? Di Jarang. Cakro ini belum pernah ya? Ya, jarang sekali. Kita selalu di dalam ya? Betul, betul. Dan ini memang dibuat untuk begini, untuk duduk-duduk, menikmati situasi. Tapi lumayan tinggi juga. Ini kuat nggak kalau Mami naik di sini nggak jatuh nih? Nggak tahu. Nggak runtuh nih. Soalnya nih, Oh, ini sih kuat. oh, kuat ya. Soalnya Wah. nih berat badannya nambah, jadi Oke. takutnya nggak kuat nih. Aduh. Ini udah taruh aja dulu. Ini, Iya. Pi. Kenapa? Ini kan masih banyak nih yang bingung. Orang kan taunya ya, ataupun Sangasian kita ini, kalau Mami bilangnya kalau Sangasian itu customer ataupun mitra, jadi Betul, kita sebut betul. Sangasian. Yes. Jadi Sangasian ini kan masih banyak yang tahu kalau Sanga-Sanga ini hanya minyak balur. Ya. Padahal oke. kita ini kan punya minyak tanah milah tanahmu yang Betul. kalau yang tidak sudah kalah lama. bagusnya ya dengan Dan sudah lama. iya dan minyak tanah milah tanahmu ini dengan Sanga-Sanga itu beda selisih berapa tahun, Pi? Mungkin Umurnya. hanya 1 tahun. Oh, Nah, iya. selisih 1 tahun. Iya. Apa sih sebenarnya manfaat atau apa sih sebenarnya ingredients di dalamnya? Kenapa bisa seampuh ini? Betul. Karena Mami juga udah ngerasain. Nah, Oke. jadi mungkin kita mulai dari yang kelahiran pertama itu Iya, minyak tanah milah tanahmu yang Ya, klasik. klasik ya. Ini apa namanya? Minyak tanah milah tanahmu yang klasik. Ini sebetulnya muncul dikarenakan Papi waktu itu kena herpes. Herpes itu penyakit kulit ya, Pi? Ya, yang sangat menyakitkan karena Hmm. itu apa namanya, kumannya itu biasanya berada di tempat lipatan-lipatan ya. Oke. Dan waktu itu minta maaf, waktu itu yang kena lipatan daerah sini nih. Oh, daerah area ini, Iya. area intim ya? Area intim, apa namanya, hampir keseluruhan tempat ini. Sampai celana itu selalu basah. Wih, berarti Ya, parah banget parah ya, Pi? sekali ya. Nah, tentunya karena waktu itu kita punya kutus-kutus, harapan Papi dengan kutus-kutus bisa sembuh. Sebetulnya herpes ini udah ada lama, ya sudah sejak di Jakarta tuh herpes itu selalu muncul setiap apa namanya. Bahkan pindah pertama ke Jakarta tuh kayaknya juga dalam posisi herpes itu sedang apa? Kambuh ya, mau sedang kambuh. kambuh ya. Nah, obatnya sih pada waktu itu kita ada salep, biasanya untuk herpes itu yang harganya mahal sekali. Tapi sejak di Jakarta begitu agak lama itu salep itu sudah nggak mempan. Nah ini di Bali kok muncul lagi gitu, dan sampai udah sangat mengganggu, ya kan? Karena sampai celananya tuh basah, ya kan? Iya. Nah ternyata itu kan juga bau kan, karena dia keluar nanah ya. Celana sampai basah, terus jadi kalau ganti celana itu masih belum dicuci, itu dikerikitin tikus sampai. Wih, tikusnya aja doyan ya? Doyan, waduh, wah ini parah nih sakit Waduh. saya. Nah Iya. untuk itu kita udah punya kutus-kutus, dicoba berkali-kali, bukannya tambah sembuh malah tambah parah. Nah dari situ Papi cari pakai minyak apa yang bisa sembuh. Situ nontonlah cerita tentang pemakaian minyak Tamanu untuk perawatan muka. Oke. Ya, itu nonton acaranya Dr. Oz pada waktu itu. Dr. Oz mengumpulkan bintang-bintang Hollywood ya, yang sudah umurnya 50 tahun ke atas untuk dicoba dirawat dengan minyak Tamanu.
Dan di situ terbukti setelah 3 bulan dirawat sama Dokter Os, bintang-bintang yang sudah sepuh itu recovery. Awet muda kembali. Tambah muda, ya. Iya, tambah muda. Ya, tambah muda dan mereka sangat satisfied, senang banget dengan minyak Tamanu. Nah, di situ Papi tertarik. Nah, Papi cari apa sih minyak Tamanu itu. Di Wikipedia penjelasannya panjang lebar dan bahkan minyak Tamanu itu sudah dipakai ribuan tahun yang lalu, terutama untuk orang-orang di daerah Pasifik. Orang di daerah Pasifik itu kan biasanya kalau keluar itu kan cuman pakai apa? Pakai bra aja. Pakai bra aja sama ya ala kadarnya. Dan dia terpapar sinar matahari di tepi pantai. Tapi karena dia pakai minyak Tamanu, kulitnya tetap bagus dan tidak pernah ada sakit kulit. Dan warnanya juga tidak menjadi menghitam, tapi tetap kecoklatan. Nah, dari situ Papi belajar tentang minyak Tamanu. Dan ternyata minyak Tamanu itu dari pohon yang sebetulnya sangat akrab dengan Indonesia, dengan pohon yang namanya nyamplung. Nyamplung. Ya. Oh, ada di Indonesia ya, Pi? Ada, dari dulu sudah ada di Indonesia. Waktu kecil, Papi itu sering main setokan itu pakai biji nyamplung itu. Kalau di Bali ini ada nggak Pi kira-kira pohon nyamplung? Ada dan banyak. Ada ya, banyak Bahkan ya. ada lagunya. Ada lagunya. Lagunya ada? Ada. Gimana tuh lagunya? Wah, nggak tahu. Tembang liriknya. Bali yang menceritakan tentang nyamplung itu ada. Pelajarin, terus apakah ada di Indonesia minyak nyamplung? Ternyata tidak ada yang memproduksi. Tapi pohonnya ada, Pohonnya cuma tidak ada yang memproduksi. Ya, dan pohon itu tidak diperhatikan sama sekali bahwa itu bisa memberikan apa? Bisa dibuat minyak, dibuat dan obat, minyak itu bisa untuk kesehatan. Ya. Ya. Nah, browsing akhirnya ketemu dia ada di daerah Cilacap. Ternyata beliaulah membuat minyak nyamplung. Tapi minyak nyamplung yang beliau buat itu hanya untuk universitas, sebagai percobaan di universitas, dan juga untuk bahan bakar tank. Dan katanya si tank ini akan lebih kuat dan ngirit kalau dipakein minyak nyamplung daripada pakai diesel, minyak solar gitu. Iya. Nah, Papi hubungin, terus dia bilang ya yang saya buat itu bukan 100% minyak nyamplung, tapi dicampuri dengan aditif gitu. Karena untuk solar kan. Iya. Nah, Papi tanya apakah bisa dibikin hanya khusus minyak nyamplung atau perasan pertama dari minyak nyamplung. Dia bilang bisa. Nah, akhirnya belilah 2 liter. Nah, setelah datang 2 liter, Papi racik dengan beberapa bahan jamuan yang bagus untuk kulit. Ya. Ada kemuning, ada jahe kunyit ya, yang kunyit ya, yang artinya bagus untuk kulit ya. Ekstrak sirih ada juga. mangir namanya. Oh, Mangir juga. Dan terus juga kombinasi juga dengan beberapa termasuk pinang, buah pinang. Buah pinang itu juga bagus untuk kulit. Nah, buatlah itu, walaupun masih sakit tuh, bikinlah percobaan. Terima kasih, begitu dibalur dengan minyak, waktu itu namanya dulu Tamanu ya. Itu dalam 3 hari. Waktu itu namanya Tanamilah Tanamu ya, Dek? Bukan ya, apa? Tamani. Apa yang namanya dulu? Minyak Tanamu Tanami. Ya, minyak Tanamu Tanami. Tanami. Ya. Itu 3 hari langsung kering. Oh. Dan itu luar biasa. Jadi Papi nggak sempat berobat ke dokter, langsung buat meracik minyak ini sendiri? Sudah berobat ke dokter, tapi kan nggak ada hasilnya. Pakai kutus-kutus nggak ada hasilnya, obat ke dokter juga nggak ada hasilnya. Akhirnya dengan diciptakan minyak Tamani itu dalam 3 hari kering. Kering, benar-benar kering dan sembuh total. Iya. Nah, sejak itulah kita produksi minyak Tamanu. Iya. Jadi Sangasian ini kan masih juga sering bingung ya, Pi. Minyak balur Sanga-Sanga sama Tanamilah Tanamu ini
perbedaan signifikannya apa gitu? Lebih ke spesifikasi apa nih Ya, penyembuhannya ya. di tanah Kalau milah tanamu? minyak sanga-sanga atau minyak balur itu adalah masalah yang di bawah kulit. Di bawah kulit. Ya, kalau di minyak balur sanga-sanga bahan dasarnya minyak kelapa. Iya. Sedangkan di minyak tanah milah tanamu bahan dasarnya adalah minyak nyamplung. Ya. Oke. Terus kemarin kan Mami punya masalah wajah. Mungkin karena pemakaian skincare ataupun produk-produk kimia dulunya. Akhirnya selama berpuluh-puluh tahun dan waktu pertama kali ke Bali itu kulitnya bereaksi flek dan merah-merah. Betul. Jadi ya tentunya kan Mami ke dokternya ini waktu itu kan Mami belum bilang papi ya, ada masalah ini, masalah kulit. Mami tuh diam-diam tuh ke dokter perawatan dan segala macam. Tapi akhirnya Mami lihat kok makin parah gitu, makin merah, makin coklat, makin sensitif kulitnya. Terus dipakein produk apa aja juga kok nggak berdampak, nggak ada impaknya. Nah akhirnya kan Mami bilang sama Pak Pipi, ini kulit Mami kok gini. Terus Papi kan nyaranin, udah pakai minyak tanah milah tanamu aja. Papi bilang gitu. Nah akhirnya ya Mami nggak ada jalan ya. Sebenarnya tuh kayak percaya nggak percaya gitu. Masa iya minyak bisa sembuh ke apa bisa memperbaiki atau meregenerasi kulit yang udah rusak gitu. Padahal kalau minyak ini secara logika kan kalau nempel terus di wajah itu kan membuat kulit kita menjadi berminyak. Otomatis kalau kulit berminyak pasti rawan dengan jerawat. Jadi sebenarnya waktu Papi nyarankan itu Mami tuh agak ragu. Nah tapi ya udah ini karena keadaan memaksa akhirnya Mami coba ya dalam waktu 1 minggu itu terasa itu ada perubahannya itu sehat dulu nih kulitnya. Menyehatkan kulit muka sehat dulu. Terus seperti ada regenerasi kulit itu perbaharuan kulit ibaratkan tanah ya. Tanah itu ini kita tanah yang udah gersang dikasih pupuk nih. Jadinya bagus ya. Memang ini enggak sebentar sih. Mami pakainya waktu itu sekitar 5 bulanan ya, 5 bulanan. Akhirnya Mami ngerasain ini sudah bagus nih skin barrier-nya. Terus Mami coba pakai skincare yang lain. Kok ngefek gitu ya, maksudnya pakai skincare yang biasa dulu sebelumnya sebelum ada sanga-sanga ya, ngefek, tapi ngefeknya itu sih nggak se-ngefek yang kita pakai tanam olah tanami gitu. Nah sebenarnya skincare itu hanya bantuan untuk sehari-hari aja, tapi pada dasarnya yang ngebuat kulit Mami itu sehat itu adalah ini minyak tanam milah tanamu ini. Nah, dulu kan kenapa pikiran bisa ke wajah ya, Pi? Padahal pikiran Papi dulu kan cuman buat herpes, buat luka yang bernanah dan sebagainya. Tapi dengan perkembangan situasi, ternyata ibu-ibu tuh bereksperimen. Ya, ibu-ibu bereksperimen, ya kan? Nah, ternyata ini juga bisa memperbarui kulit muka. Meregenerasi kulit, memperbaiki skin barrier-nya. Dan bukan hanya itu aja, Pi. Jadi kan Mami coba ke seluruh tubuh ya. Nah kalau cewek itu kan pasti untuk ibu-ibu tuh untuk merawat payudara, terus atau daerah-daerah keintiman. Nah Mami coba, nah ternyata efeknya bagus banget. Jadi lebih apa ya, lebih terawat dan memperbaiki bentuknya gitu. Iya, jadi karena di samping minyak nyamplung kan Papi tambahin banyak lagi minyak-minyak lain. Dan minyak-minyak itu akhirnya sejak ada sanga-sanga lebih diintensifkan. Terus yang ultimate ya kan, ini yang ultimate mana ya? Oh ini dia, yang ultimate ini banyak minyak yang Papi masukkan. Termasuk minyak anggur. Bukan, kalau minyak zaitun yang lama udah ada. Minyak kulit anggur, biji anggur, minyak avocado, terus ada juga argan oil dan sebagainya. Minyak bekatul itu apa ya, Pi? Iya, itu minyak beras. Jadi dari beras dan itu juga minyak bekatul. Akhirnya ini yang ultimate ini sebetulnya lebih untuk perawatan kulit wajah. Atau untuk kecantikan. Benar-benar. Nah, ketika Papi sudah memproduksi melahirkan yang versi ultimate, akhirnya Papi coba nih. Nah, ternyata ini lebih soft ya. Nggak tahu apakah kandungan nyamplungnya lebih sedikit. Dan ini ada mintnya, peppermintnya. Jadi seger ya. Artinya ini bisa untuk menghambat jerawat.
Makanya Mami sekarang kalau makan telur, terus makan yang protein tinggi, biasanya kan itu jerawatan. Nah, ini bisa teratasi nih dengan ini. Iya. Jadi yang ultimate ini memang lebih ke perawatan wajah dan kulit ya. Gitu. Jadi ini lebih ke kosmetika lah. Kalau yang klasik ini adalah karena sakit-sakit disebabkan oleh misalnya herpes. Sakit yang parah ya, Pi? Lebih herpes atau ke penyembuhan kulit yang bermasalah. Jadi karena di sini kandungan utamanya adalah minyak nyamplungnya tinggi. Nah, kalau di sini kandungan minyak-minyak yang untuk perawatan wajahnya lebih tinggi. Nah, makanya kita buat satu yang klasik dan yang berikutnya adalah ultimate. Tapi memang ini diperuntukkan untuk wajah yang bandel, artinya yang sensitif. Kalau Mami sarankan pakai yang ultimate, karena Mami sudah mencoba. Ketika pertama kali pakai yang Tanamilah Tanamu, Papi ingat nggak? Mami kan bilang, Pi kok merah wajahnya, gitu. Tapi Papi bilang, udah pakai aja nggak apa-apa. Akhirnya Mami pakai. Nah, jadi Mami menyimpulkan pada saat Mami coba yang Tanamilah Tanamu, ini kulit Mami itu yang pertama nggak bereaksi merah, langsung nerima. Jadi artinya yang klasik ini spesial untuk kulit-kulit yang bandel dan yang, untuk keadaan-keadaan yang keadaan situasi di mana kulit itu misalnya keluar nanah, luka, penyakit kulit yang berat lah, gitu ya, baik wajah maupun seluruh tubuh. Tapi kalau yang versi ultimate ini lebih spesial perawatan wajah, terutama untuk kulit sensitif ya. Juga yang Mami rasakan ini bisa merawat seluruh tubuh, ya, payudara, perawatan payudara dan daerah keintiman wanita. Dan ini bisa juga menghilangkan keputihan loh. Oh iya, betul. Ya, jadi betul. Dan bukan hanya itu, untuk perawatan rambut juga bisa. Untuk perawatan rambut, untuk rambut tetap tebal, nggak gampang rontok, tidak cepat putih, rambut putih, ya ini bisa. Benar. Ya. Jadi guys, udah paham ya perbedaan minyak Tanamilah Tanamu Ultimate dan minyak Tanamilah Tanamu yang klasik. Jadi bukan hanya minyak belur sanga-sanga saja yang dahsyat khasiatnya, tapi Tanamilah Tanamu ini juga sungguh dahsyat khasiatnya. Jadi kalau Sang Asian punya problem tentang kulit wajah dan kulit tubuh, Anda tidak salah pilih, inilah solusinya. Oke, terima kasih Papi.